Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramun, ashabul fudala yang sama-sama kami muliakan, terutama Kepala Sekolah SMP Negeri 157 Jakarta Timur, Ibu Haja Mimin Sukmini SPD, Ketua Komite Sekolah Insinyur Haji Harono, serta para staf Kasatlak SMP Negeri 157 Jakarta, panitia penyelenggara, para Dewan Guru Agama SMPN 157 Jakarta, para siswa SMPN 157 Jakarta yang insya Allah kesemuanya dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kalimat yang pantas kita ucapkan pada hari ini selain rasa syukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan dalam bentuk sehat wal afiat, terutama nikmat yang paling terbesar adalah nikmatul iman dan nikmatul Islam. Mudah-mudahan dengan perayaan Maulid, haflah Maulidur Rasul pada hari ini menyebabkan asbab barakah Allah, rahmat Allah dan maghfirah Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa kita tujukan dan kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah bi asbab mahabbah kita, yang insya Allah bi asbab kita memberikan kegembiraan dengan haflah perayaan Maulid pada hari ini, menyebabkan besok kelak di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul uzmah, pertolongan besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, para siswa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa istilah di dalam perayaan Maulid. Sering terdengar kalimat Maulid, sering terdengar kalimat Maulud, bahkan banyak juga yang mengenakan kalimat muludan. Terkadang kita bingung mana yang benar, Maulid, Maulud, muludan. Maka dalam konsep Islam, dalam konsep bahasa, semuanya benar. Sebab asal kata Maulid dan Maulud dari fi'lun madi walada yalidu lidatan. Kalau kita tasrif bahasa santri, walada yalidu lidatan wa maulidan fahuwa walidun wa dhaka mauludun lidlatalid maulidun miladun. Jadi kalau kita mengambil dasar kalimat maulid, itu bisa masdar mim, bisa isim makan, bisa isim zaman. Maulid kalau masdar berarti artinya maulid, kelahirannya manusia mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid juga bisa dikatakan isim makan, tempat di mana dilahirkannya sosok manusia mulia. Makanya ketika hadirin hadirat yang pernah haji ataupun umrah, itu ketika kita keluar dari pintu Marwah akan melihat
yang disebut dengan kelahiran Rasul, rumah tempat lahirnya Rasul, maka dinamakan Maulidur Rasul. Disebut maulid sebab nama tempat lahirnya manusia mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid juga bisa dikatakan isim zaman, nama waktu di mana hari ini setiap tahun di waktu Rabiul Awal seluruh umat Islam bergembira dengan merayakan haflah maulidnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sering terdengar di lisan kita, di telinga kita ada ungkapan kalimat maulud, yang kalau dalam bahasa santri ini disebut dengan isim maf'ul, yang mengandung arti manusia yang dilahirkan. Jadi kalau kita bicara maulid, maulud, maka keduanya benar. Terkadang kita mendengar ungkapan kalimat muludan. Ini kalau orang Jakarta istilah di dalam duduk di acara, duduk di majelis zikir ataupun majelis ilmu, biasanya ungkapan-ungkapannya diakhiri dengan an. Ketika kita diundang tahlil, maka kita akhiri dengan an, tahlilan. Baca yasin, yasinan. Baca ratib, ratiban. Manaqib, manaqiban. Jadi kalau ada istilah mengatakan maulid benar, maulud benar, muludan juga benar. Ibu bapak, siswa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan buat diri kita, pertanyaan buat diri antum semua, ada pertanyaan, kenapa kita merayakan haflah maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oh, banyak jawaban. Karena cinta ya Ustaz, karena suka ya Ustaz, karena Nabi Muhammad adalah panutan kita ya Ustaz. Bicara yang pertama, ketika antum mengatakan bahwasanya, oh, saya melaksanakan, saya bergembira dengan perayaan maulid sebab rasa cinta. Maka bicara cinta kan harus dikenal. Seperti anak-anak kita ketika timbul rasa cinta, ibu bapak juga dulu mengalami bagaimana rasanya cinta, perkenalan terhadap lawan jenis. Kan tumbuhnya rasa cinta yang ada di hati itu karena dirasakan oleh panca indera. Melihat, mendengar, merasakan. Melihat mata pandangan kita ketika kita lihat lawan jenis kita, dilihat dari pandangan mata kita. Kemudian kita saring di akal kita dan kita tentukan di dalam hati kita sehingga timbul ungkapan cinta. Betul kan? Oh, saya melihat itu pria, oh saya melihat itu wanita, kok menyenangkan hati saya. Kok bisa dia tampan, baik, akhlaknya bagus, masuk ke dalam hati, timbul cinta. Bicara cinta berarti kita mengenal terlebih dahulu. Kok bisa ketika kita ditanya kenapa kita merayakan maulid, kenapa kita merayakan gembira haflah maulidur Rasul, padahal kita tidak mengenal siapa itu Nabi Muhammad SAW, tidak bertemu dengan Nabi, tidak sezaman dengan Nabi, kok bisa kita menyatakan cinta mahabbah kepada Nabi? Ibu bapak anak-anak yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pertanyaan. Maka ada pertanyaan, kenalkah kita kepada Rasul? Kenalkah kita kepada baginda Nabi SAW yang hari ini hari kelahirannya kita rayakan, yang katanya kita merayakan maulid asbab cinta, kok belum kenal bisa mengatakan cinta kepada Nabi SAW? Maka hari ini kita perkenalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala perkenalkan kita siapa sosok manusia mulia yang hari ini
maulidnya kita rasakan, kita gembirakan, kita laksanakan. Buka dalam surah At-Taubah ayat 128 sampai 129. Di akhir surah At-Taubah Allah perkenalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah kenal nanti dengan Nabi, timbul rasa cinta, timbul rasa mahabbah, maka pantas kita mengatakan saya cinta mengadakan maulid karena timbul dari rasa cinta. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Subhanallah, ayat ini mengandung makna yang begitu dahsyat. Ayat ini mengandung makna yang begitu hebat. Allah dahulukan dengan ungkapan taukid, maka di situ ada lam. Ya, kalau kita bicara bahasa santri, lam itu disebut lamul ibtidah, lam. Yang fungsinya faidatuhu li taukid, yang fungsinya adalah taukid, pengukuhan. Enggak cukup satu Allah mengatakan taukid, Allah katakan lagi qad jaa. Qad jaa, adat atau huruf qad masuk kepada jaa fi'il madi, maka fungsinya atau bermakna litahqiq, pengukuhan yang faidahnya pun taukid. Subhanallah. Artinya apa? Ini ayat ketika Allah memperkenalkan sosok kekasihnya harus kita tanamkan, harus kita camkan baik-baik. Kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Yang pertama Allah perkenalkan siapa sosok baginda Rasul yang hari ini hari lahirnya kita adakan. Yang hari ini hari rayanya, hari lahirnya, maulidnya kita rayakan. Yang katanya timbul karena mahabbat cinta. Allah katakan ja'akum min anfusikum, datangnya Rasulullah, datangnya utusan Allah min anfusikum, dari sosok manusia. Ya, Rasulullah yang pertama adalah manusia. Lakal bashar, tapi ingat tidak seperti manusia. Makanya ketika ada pertanyaan kira-kira Rasul dengan kita nih Bu, Pak, anak-anak, ya, bedanya dikit apa banyak? Pertanyaannya. Ada yang jawab bedanya jauh Pak Ustadz. Tapi kalau menurut saya bedanya dikit. Kalau Nabi makannya dikit, kalau ibu bapak anak-anak dikit-dikit makan. Nabi tidurnya dikit, tapi kalau ibu bapak anak-anak dikit-dikit tidur. Jauh lakal bashar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti manusia. Tidak seperti manusia biasa. Rasul diberikan pangkat yang mulia oleh Allah, maksum. Rasul dijamin tidak memiliki dosa dan kesalahan. Nabi Rasul sudah dijamin masuk surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nilai ibadahnya di mata Allah dahsyatnya bukan main. Melebihi orang yang punya dosa dan salah. Bisa kita bandingkan ibu, bapak, adik-adik, anak-anakku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah enggak punya dosa, orang yang sudah tidak punya salah, orang yang sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadahnya bukan main. Subhanallah. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kakinya sampai bengkak. Sebab kenapa? Sebab terlalu banyak melaksanakan ibadah sholat. Sama mungkin dengan ibu, bapak, dan adik-adik. Iya, saya juga bengkak, tapi bukan kebanyakan sholat. Oh, kebanyakan makan kangkung, makan nangka, asam uratnya kambuh. Subhanallah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
Jadi belum sempat, belum bisa kita mencontoh Rasul. Makanya kalau ada orang yang mengatakan saya paling sunnah, saya paling mendekati kesunahan kepada Rasul, bohong. Sulit untuk mencontoh bagaimana sosok baginda Rasul. Minimal kita memberikan, minimal kita menggembirakan Rasul dengan berusaha semaksimal mungkin menjalankan syariat. Sebab kalau sampai mencontoh Rasul, sulitnya bukan main. Ada doa Rasul SAW setiap hari yang dipanjatkan. Kita sebagai umatnya takut ini baca doa. Apa kata Nabi? Berdoa bermunajat kepada Allah. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa adkhilni jannata ma'al miskin. Ya Allah, ya Rabb, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Ya Allah, ya Rabb, matikan aku dalam keadaan miskin. Ya Allah, ya Rabb, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Pertanyaannya buat kita, Bu, Pak, adik-adik yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang baca doa seperti itu? Oh, nggak berani kita. Saya nggak berani berdoa. Kadang saja kita memohon rezeki yang banyak belum dikabul sama Allah. Dikhawatirkan ketika kita minta Allah ma'ini miskinan wa amitni miskinan, benar-benar dikabul oleh Allah jadi orang miskin. Wah, menjerit kita, subhan. Belum bisa kita mencontoh sosok baginda Rasul. Rasul sampai kelaparan 3 hari, mampu, tidak ribut. Tapi kalau orang sekarang, subhanallah, nggak kebagian bansos saja, marah. Ini yang pertama. Siapa sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Min anfusikum, sosok manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperkenalkan oleh Allah taala, azizun alaihi ma anittum. Sosok manusia yang berani menanggung beban berat umatnya. Dahsyatnya nih manusia, dahsyatnya nih seorang pemimpin. Teringat bagaimana ketika menjelang wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat bab wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, diceritakan bahwa bagaimana proses sakaratul maut Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datangnya Jibril dan malaikat Israel untuk mencabut ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal sebelum Israel mencabut ruh kekasihnya, pesan Allah kepada malaikat, ya Israel, ya Israel, kata Allah, idza qabada ruha habibi iqbid birrifqi wa birrahmah. Hei Israel, jikalau kau memang ingin mencabut ruh kekasihku, cabutlah dengan penuh cabutan kasih sayang. Cabutlah penuh dengan kelembutan. Cabutlah dengan penuh lutfi wa birrahmah, penuh dengan lemah lembut kasih sayang. Kira-kira ada tidak warga sekolah SMPN 157 Jakarta yang ketika hendak dicabut ruhnya sama Allah, Allah pakai pesan, malaikat Israel, kalau kamu cabut warga SMPN 157, baik gurunya, kepala sekolahnya, murid-muridnya, siswanya, cabutnya pelan-pelan, penuh dengan kasih sayang, ada tidak? Wah, pasti tidak seperti itu. Ini karena manusia mulia. Singkat cerita, maka terjadilah proses pencabutan nyawa. Malaikat Israel dengan izinnya kepada manusia mulia, ista'adzana Israel alaihissalam lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Israel izin, Israel pamit kepada Rasul, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, saya ingin mencabut ruh antum, kalau kau izinkan. Subhanallah, nggak ada nih model kayak kita semua. Israel kalau mau cabut roh kita, nyawa kita, nggak pakai izin-izinan, nggak pakai
Izin-izinan, main betot aja udah, main tarik aja. Tapi ini karena manusia mulia. Tapi apa jawaban baginda Rasul ketika malaikat Israel izin untuk mencabut ruhnya? Kata Nabi SAW, kalau memang sudah waktu ajalku, silakan kau cabut wahai Israel. Maka terjadilah proses pencabutan nyawa baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ketika dicabut ruh baginda Rasul oleh malaikat Israel, di separuh perjalanan lisan baginda Rasul berteriak merasakan kesakitan, mengeluh rasa sakit. Aduh, dahsyatnya yang namanya proses kematian. Hingga manusia mulia baginda Nabi SAW yang padahal Allah memesan kepada Israel untuk mencabutnya pelan-pelan, mencabutnya penuh dengan kasih sayang, merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Sampai malaikat Jibril memalingkan wajahnya karena melihat kekasih Allah, melihat manusia mulia merasakan sakitnya sakaratul maut. Makanya ada doa Nabi, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ya Rabb, matikan aku atau mudahkan proses sakaratul maut. Mengeluh baginda Rasul, aduh ya Israel, kok begitu sakit? Meneteskan air mata malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Seakan-akan melihat kekasih Allah dahsyatnya bukan main. Ya Allah, ya Rabb, manusia mulia kok merasakan bagaimana dahsyatnya. Tapi apa yang terlontar dari lisan Nabi kita Muhammad SAW? Ya Israel, ya Jibril, jikalau memang proses pencabutan nyawa begitu sakit, jangan kau berikan rasa sakit ketika kau cabut ruh kepada umatku. Tumpuk seluruh rasa sakit umatku ke dalam tubuhku. Subhanallah. Sosok manusia azizun alaihi ma'anitum, sosok manusia yang berani menanggung beban berat umatnya. Yang kedua, Allah perkenalkan siapa sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Tidak ada pemimpin yang seperti ini, berani menanggung beban berat umatnya. Contoh, seumpama ya, anak-anak siswa SMPN 157 ada yang sakit demam berdarah saja. Kemudian kepala sekolah Ibu Mimin berdoa, ya Rob, kalau bisa penyakitnya pindahkan ke dalam tubuh saya. Kira-kira ada tidak? Oh, jauh. Ini sosok baginda Rasul. Maka yang kedua Allah perkenalkan, sosok Nabi mulia adalah manusia yang berani menanggung beban berat umatnya. Subhanallah. Yang ketiga, siapa sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diperkenalkan oleh Allah, yang hari ini perayaan maulidnya kita laksanakan. Kata Allah, harisun alaikum. Subhanallah. Sosok manusia yang selalu menginginkan umatnya selamat. Subhanallah. Dunianya, hidup di dunia yang dipikirkan hanya umatnya. Menjelang wafatnya umatnya. Bahkan besok di yaumul qiyamah, hanya umatnya yang dipikirkan oleh baginda Rasulnya sosok. Bahkan menjelang ruhnya dicabut, ya Allah, doanya umati, doanya hanya umatnya, sujudnya hanya umatnya. Bahkan menjelang wafatnya ketika ruh terlepas dari jasadnya, terlontar kalimat. 3 kalimat yang dilontarkan oleh baginda Nabi, An-Nisa, Was-Salah, ummati. Subhanallah. Yang pertama An-Nisa. Kenapa Nabi pesan wanita? Ini buat adik-adikku, buat anak-anak siswa SMP N157, khususnya yang wanita.
jaga aurat, jaga akhlak, jadikan wanita yang harganya mahal di dalam konteks agama syariat, akhlak yang mulia. Yang kedua, Nabi berpesan as-shalah, ya Allah. Sholat. Artinya umatku jangan meninggalkan sholat. Sedikit pun, satu-satunya ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada toleransi untuk meninggalkannya adalah sholat. Ketika kita mampu berdiri, tidak mampu berdiri maka kita duduk, tidak mampu duduk maka kita tidur miring. Ketika kita tidak mampu tidur miring, tidur terlentang. Ketika kita tidak bisa menggerakkan seluruh wajah kita, badan kita, maka isyarah mata tidak bisa juga. Maka selesai urusan kita, sholatkan. Maka sholatlah sebelum disolatkan. Subhanallah. Rasulullah pernah menghina orang yang ninggalin sholat. Apa kata Nabi? Tarikus sholat kal-kalbil akur. Orang yang meninggalkan sholat seperti kedudukannya seperti anjing liar. Alhamdulillah. Ibu ya. Jadi kalau ibu, para dewan guru memberikan atau mengajarkan anak siswanya enggak sholat, sama aja mengajarkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah as-salat. Baru yang ketiga, ummati, pesan Nabi. Jadi umatnya yang dicari. Nggak kepengen Nabi umatnya celaka. Bahkan besok di yaumul qiyamah, ketika yaumul ba'ts, hari dibangkitkannya manusia dari alam barzah, Rasul dibangkitkan ruhnya oleh Allah, digabungkan dengan jasadnya. Bangun Rasulullah, mengucap-ucap mata. Apa yang terlontar dari lisan yang pertama? Aina ummati, aina ummati, aina ummati. Mana umatku, mana umatku, mana umatku. Sosok manusia yang umatnya dikontrol, bahkan tidak suka, tidak ridho kalau tidak ada yang tidak selamat. Ini sosok manusia harisun alaikum. Kemudian siapa lagi? Siapa tuh Rasul yang hari ini maulidnya kita rayakan? Allah berkata dalam ayat yang selanjutnya, bil mu'minina raufur rahim. Sosok manusia yang punya sifat penyayang, pengasih, lemah lembut kepada orang mukmin, kata Allah. Jangankan kepada orang mukmin, kepada musuh-musuhnya pun Nabi punya sifat rahim, raufur rahim. Terkenang kita ketika Abu Jahal ingin membunuh Rasulullah SAW. Abu Jahal membuat lubang di rumahnya, kemudian ditutupi lubang tersebut agar supaya Rasul masuk ke dalam lubang tersebut. Kemudian Abu Jahal memerintahkan kepada pelayan-pelayannya, pelayan, kau panggil Rasul, kau panggil Muhammad, berikan kabar bahwasanya aku sakit. Pelayan datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena tahu Nabi SAW sosok manusia yang tidak boleh mendengar orang sakit. Langsung dia menyebut, siapakah itu? Jangankan orang mukmin, musuhnya yang menghinanya pun akan dikunjungi, akan dijenguk oleh baginda Rasul. Masya Allah. Maka pelayan Abu Jahal memanggil Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal sakit. Nabi terkejut. Kemudian Nabi langsung ke rumah Abu Jahal. Sesampai di ujung rumah, di ujung lubang, di mana di dalamnya lubang, malaikat Jibril menahannya. Baginda Rasul bertanya, kenapa ya Jibril? Kata malaikat Jibril, di depanmu ada lubang yang sengaja dibuat oleh Abu Jahal untuk membunuh. Abu Jahal mengintip di dalam kamarnya. Maju Muhammad, maju Muhammad, maju Muhammad.
Saking kelamannya dia lompat dari tempat tidur, dia keluar masuk ke dalam lubangnya yang dibuat oleh sendiri. Subhanallah, tolong. Berteriak tolong, tolong. Pelayannya mengulurkan tambang, maka makin diulurkan, tanah semakin menurun. Diturunkan tangga, semakin menurun tanahnya. Tolong, tolong, semakin dalam, seperti lift, semakin ke bawah. Subhanallah, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW? Nabi ulurkan tangannya, maka dengan mu'azizat baginda Rasul SAW, itu tanah naik kembali. Dipegangnya tangan Abu Jahal, diangkatnya sampai ke atas. Apa yang terlontar dari lisan Abu Jahal? Sihir apa yang kau gunakan wahai Muhammad? Subhanallah, gak marah. Ra'ufur Rahim, sifat manusia yang penuh dengan penyayang. Jadi jelas Allah perkenalkan Nabi Muhammad SAW, min anfusikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sosok manusia luar biasa. Yang kedua adalah manusia yang berani menanggung beban berat umatnya. Yang ketiga, nggak mau umatnya celaka, pokoknya semuanya harus selamat. Yang keempat, manusia yang memiliki lemah lembut. Jangankan kepada orang mukmin, jangankan kepada umatnya, kepada musuhnya baginda Rasul raufur rahim. Nah, ini perkenalan yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengenal, Masya Allah, sosok manusia yang hari ini kita rayakan maulidnya, begitu dahsyat, begitu sempurna. Pantaslah kalau kita mengatakan, kenapa kita melakukan haflah maulidur Rasul SAW? Alasannya karena mahabbah, karena cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ibu bapak, anak-anakku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah cinta, maka bicara cinta butuh dengan pengorbanan. Butuh dengan pengorbanan. Tuh, ya. Seperti kita sama dengan ayang beb, ketika pacaran kan ada pengorbanan. Ayang kita ngajak, makan bakso yuk. Makan di mall yuk. Kita jalan-jalan yuk. Yang laki bingung, waduh duit jajan saya pas-pasan nih. Ya ada pengorbanan. Kadang-kadang duit ibunya dicuri, kadang-kadang dia ngutang. Sebab kenapa? Berkorban ingin menyenangkan kekasihnya. Ini ungkapan kalimat. Begitu juga ketika kita bicara cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus kita buktikan dengan mahabbah. Harus kita buktikan dengan cinta kepada Nabi. Buktikan cintamu kepada Nabi Muhammad SAW. Apa pengorbananmu kepada Nabi Muhammad yang kau katakan mahabbah, cinta? Nabi nggak minta apa-apa balasan cintanya. Pengorbanannya cukup kita menjalankan syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup kita menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah kita jauhkan, apa saja yang dilakukan oleh baginda Rasul kita kerjakan. Inilah bukti pengorbanan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ibu bapak, adik-adikku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus berkorban? Agar kita mulia, agar kita sempurna. Sebab kita manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang paling sempurna. Gampang ayatnya, surah At-Tin kita baca. Berapa kali Allah bersumpah dalam ayat ini? والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين. الآية والتين والزيتون
wa turi sinin wa hadzal baladil amin. 4 kali Allah menyatakan sumpahnya. Watini demi buah tin, wa zaitun demi buah zaitun, wa turi sinin dan demi bukit Sina, wa hadzal baladil amin demi ini kota Makkah yang aman. Apa fungsi sumpah Allah? Bahkan sampai 4 kali. Oh, fungsinya faidatuha at-tauqid. Fungsinya adalah tauqid, pengukuhan kembali. Artinya ayat ini nggak main-main. Allah sampai 4 kali mengatakan sumpahnya agar ayat selanjutnya diperhatikan benar-benar dan dicamkan. Padahal cuma menceritakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah cuma menceritakan bahwasanya manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Bahkan Allah tambahkan lagi, ada taukidnya, ada lam taukid. La, ada qad masuk pada fi'il madi. Khalaq fi'il madi. Usia taqi berarti 6, ada taukid menunjukkan ayat ini. Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Adik-adik semuanya sempurna, Masya Allah. Ini kita diciptakan Allah mengalahkan semua makhluk. Ada yang protes, anak-anak. Pak Ustadz, saya ngaca hidung saya pesek. Alhamdulillah, walaupun pesek lubangnya ke bawah. Coba seumpama lubangnya ke atas, repot kalau musim hujan. Subhan. Kita syukuri. Kita syukuri. Sebab Allah ciptakan kita dalam keadaan sempurna. Bahkan ketika Allah mau menciptakan manusia, diprotes oleh seluruh makhluk. Ketika itu dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, bagaimana Allah menceritakan saking gembiranya mau menciptakan manusia, Allah kumpulkan semua bala tentaranya, iblis, malaika. Ketika itu iblis belum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Al-ayah. Allah panggil semua bala tentaranya. Wah, ketika itu jenderalnya Iblis. Iblis belum dilaknat sama Allah. Iblis namanya Azazil. Iblis namanya Azazil, makhluk yang paling dekat kepada Allah. Ada yang tanya, Pak Ustadz, iblis kok mulia? Iblis kan tangan kanannya Allah. Kok Allah bisa murka? Kok Allah bisa marah kepada iblis? Oh, sebab ada satu sifat yang tidak disukai oleh Allah, yakni al-mutakabbir. Iblis alim, iblis pandai. Oh, kalau dititelkan profesor, doktor, iblis MA, MPD, MPC, MCK. Wow, panjang. Alim, pandai. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan Adam, yang pertama kali dibekali ilmu oleh Allah. Sebab apa? Ada makhluk yang namanya iblis yang sombongnya bukan iblis ibadah ahbad, orang yang paling banyak ibadahnya. Dalam tafsir Sawi dikatakan iblis itu pernah sujud kepada Allah hatta arba'ina sana, 40.000 tahun. Ada warga SMP N157, baik guru, dewan guru, siswa, yang sujudnya sampai 2 jam saja, jangan 4.000 tahun. Subhanallah, dahsyatnya iblis. Tapi kenapa iblis dilaknat, marah Allah Subhanahu wa taala? Allah marah kepada iblis sebab punya sifat sombong. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa idh kunna lan arik ngendika sapa kita Gusti Allah lil malaikati maring para malaika, usjudu podo sujudlah sapa sira kabeh li adama maring Nabi Allah Adam. Fasajadu, maka pada sujud sapa para malaika illa iblis, angin iblis
aba wega sopo iblis wastakbar lan gumede sopo iblis wa kana lan ono sopo iblis iku minal kafirina setengah saking wong kang kufur ing Gusti Allah. Tak subhanallah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, kenapa iblis tidak disebutkan sebuah ayat Quran turun? Iblis sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis yang tadinya namanya Azazil, sosok makhluk yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena diperintahkan oleh Allah tidak mau menurut. Wa idh qulna lil malaikah, ketika aku berkata kata Allah lil malaikah kepada malaikat, di situ ada iblis, usjudu untuk memberikan penghormatan li Adam kepada Adam. Semua malaikat memberikan penghormatan illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Apa dia nggak mau merasa dirinya sombong, paling alim, makhluk yang paling dekat kepada Allah, mungkin makhluk yang paling banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya dia nggak mau. Wastakbar, dan sombong ini yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Allah, pakaianku adalah kesombongan, jangan kau pakai makhlukku. Maka ketika iblis enggak mau, ketika iblis sombong dengan keangkuhannya, hari itu yang namanya tadinya mulia Azazil dilaknat oleh Allah, ablasa yublisu iblisan, maka makhluk yang terputus dari rahmat Allah, makhluk yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala hari itu, detik itu. Subhanallah, nih iblis. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala panggil seluruh malaikat yang dipimpin oleh iblis ketika itu, kata Allah informasikan kepada para malaikat dan iblis ketika itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, iblis, aku akan menciptakan makhluk yang terbaru yang namanya khalifah. Aku akan menciptakan makhluk yang namanya Adam, manusia. Wah, dunia permalaikatan dan periblisan kaget. Waduh, terutama iblis, sebab dia merasa akan ada saingan. Maka berkatalah mereka, wa qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, ketika kau ciptakan yang namanya makhluk, yang namanya manusia khalifah, itu kerjaannya merusak bumi, saling membantai, saling perang saudara. Nggak usah kau ciptakan ya Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Cukup kami ya Allah, cukup kami ya Allah, karena kami perbuatannya hanya membesarkan namamu dan selalu memujimu. Maka Allah menjawab dari pertanyaan iblis dan malaikat ketika itu, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Iblis, malaikat, aku lebih tahu apa yang aku lakukan. Dahsyatnya manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang sempurna, bahkan diprotes oleh makhluk yang lain. Maka jangan kita sia-siakan kesempurnaan kita sebagai manusia. Maka pantaslah hari ini kita merayakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dapat kita ambil contoh manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pantaslah pada sosok diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan. Ketika kita mencontoh sebagai pemimpin, contoh pemimpinnya Rasulullah. Ketika kita menjadi seorang pemuda, contoh pemuda yang dirasakan oleh baginda Rasul, maka akan menambah kemahabbaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ibu bapak, adik-adikku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaannya pas. Ketika kita ditanya kenapa kita merayakan Maulid, oh asbab cinta kepada Nabi. Maka ada pertanyaan kembali, buktikan cintamu dengan pengorbanan. Maka kita harus berkorban dengan taat kepada Allah, menjalankan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita akan mendapatkan besok kelak di yaumul qiyamah syafaatul uzmah,
pertolongan besar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita merayakan haflah maulid walaupun secara virtual, insya Allah, karena kita memberikan kegembiraan kepada Rasul. Disaksikan besok bahwasanya warga sekolah SMPN 157 Jakarta, dari kepala sekolahnya, para dewan guru dan staf-staf yang lain, serta siswa didiknya, para siswanya, insya Allah besok memberikan senyum, dan baginda Rasul akan menyaksikan, dan kita mendapatkan syafaat, pertolongan yang sangat besar dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita ke depan agar kita selalu menjalankan ketaatan kepada Allah, menambahkan mahabbah kepada baginda Rasul, yakni dengan menjalankan syariat apa yang diajarkan oleh Nabi lewat para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita. Sebelum kita tutup dengan doa, ada pertanyaan terkhusus buat para siswa sebagai tugas dari mata pelajaran agama. Yang pertama, tolong rangkum isi ceramah tausiah yang telah saya sampaikan dengan baik, singkat tapi bermakna. Yang kedua, sebutkan ayat-ayat atau surah-surah yang telah saya sampaikan tadi. Tulis, kumpulkan kepada Dewan Guru Agama, insya Allah akan mendapatkan nilai yang terbaik. Kita tutup dengan Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah Fatihah Allah Subhanahu wa taala bimbing kita semua ke dalam taat, dan insya Allah kita sukses. Wabil khusus buat anak-anak kita doakan agar mendapatkan kesuksesan di dunia wal akhirah. Biniyatil madhkur wal hadratir rasul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الظلام وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسوار وتلين بها السوء على آله وصحبه ومن إليه المنسوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, berikanlah kami petunjuk-Mu, ampuni segala dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rabbi, melalui perayaan maulid ini, ya Allah, jadikan, tambahkan cinta kami kepada Engkau, ya Allah, cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, bimbinglah kami, bimbinglah anak-anak kami, sukseskan mereka, ya Allah, istiqomahkan dalam taat kepadamu, ya Allah, tanamkan rasa cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, ya Tuhan kami, bimbing kami, bimbing kami, bimbing kami, berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.